sebenarnya siapa yang disalib? Tidak perlu saya jawab karena Anda orang Islam. Saya tidak perlu jawab karena Anda seorang Islam. Islam itu bertentangan dengan Kristen, jelas. Kalau ajarannya bertentangan. Islam itu tukang tipu. Jadi ajaran kamu tuh menyangkal bahwa Yesus disalib. Untuk apa saya mau jawab? Jelas, mukamu saja jelas tukang tipu. Ya, nggak apa-apa. Anda kalau iblis, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Giliran Al-Quran Islam memuliakan Nabi Isa, mereka paksa. Pokoknya Yesus harus mati. Makanya saya selalu tanya, kalian seandainya ada di zaman Yesus, kira-kira yang kalian tolong Yesus atau tidak? Kalau kalian tolong Yesus, otomatis Yesus selamat. Tidak ada konsep penebusan dosa. Tapi kalian selalu mengatakan, itu sudah dinubuatkan dong. Penyalipan itu ada. Penyalipan itu ada. Siapa bilang penyalipan itu nggak ada? Penyalipan itu memang ada. Sebelum pun Yesus hadir, penyalipan itu sudah ada. Peradaban Yunani itu melakukan eksekusi mati untuk terpidana yang kejahatannya sangat keji, itu dengan cara disalibkan. Itu betul. Tapi masalahnya, kalau ada Tuhan yang disalibkan, ini bagaimana? Nge-lag bunda, aku nge-lag ya. Siapa Sinta Kodim ini? Kristen ya? Inta Kodim Kristen ya? Iya kan? Benar kan? Kalau nubuatan tentang nabi yang akan dibunuh, itu betul. Bahkan Imam Kayafas pun menubuatkan Yesus harus mati. Betul itu. Saya tidak pungkiri. Tapi masalahnya, kalian jadikan Nabi dan Rasul yang mati itu adalah Tuhan. Ini yang gak masuk akal. Karena sifat Tuhan salah satu maha hidup, bukan hidup. Kalau hidup pasti mati. Tapi kalau maha hidup tidak mungkin mati. Gitu loh. Maha suci bukan berarti suci. Suci pasti pernah kotor, pasti akan kotor, akan najis. Makanya kalau kita di Islam ada bab persucian. Tapi kalau maha suci, itu tidak mungkin, gitu. Kau hina Allah, besok kau jadi ke neraka jahanam. Kau hina Allah. Nge-lag Nor, masa nge-lag? Sebentar ya. Video, fotonya nge-lag, apanya? Videonya nge-lag Nora, tapi apanya enggak, suara enggak.
Udah? Udah belum? Dah. Udah ya? Udah, oke. Bukan, saya tidak hina Allah. Surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Muhammad, Allah itu Esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Sejak kapan saya tuh menghina Allah? Bahkan saya mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah itu, na'udzubillah, tidak. Ketika kita mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, kita udah merujuk kepada kekafiran. Nabi Adam menyembah kepada Allah. Nabi Musa menyembah kepada Allah. Siapa bilang Nabi Musa tidak menyembah kepada Allah? Surat Toha ayat 9. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, apakah sudah kuceritakan kepadamu tentang kisah Musa? Artinya apa? Artinya pada waktu terjadi di zamannya Nabi Musa, Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa. Tapi kalau datang orang Yahudi, oh Nora, orang Yahudi tidak menyembah Allah. Apa yang mau kutunjukkan sama saya? Kitab Yahudi yang sekarang ini? Oh enggak. Saya tidak meyakini kitab Yahudi yang sekarang ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Enggak. Kitab-kitab yang diturunkan kepada 3 Rasul ini sudah tidak ada. Gak ada. Kitab Zabur yang katanya diklaim Mazmur. Kitab Tanah yang diklaim katanya itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil itu adalah Biblos. No. Terus kenapa kalian diharuskan mengimani? Iya, kami harus mengimani kitab-kitab terdahulu. Itu betul. Artinya apa? Artinya bahwa memang ada kitab-kitab yang terdahulu diberikan kepada 3 Rasul ini. Terus isinya kamu tahu dari mana? Isinya itu kami tahu dari Al-Quran yang Allah sendiri menceritakan kepada Nabi Muhammad. Bahwa ada kisah-kisah terdahulu yang dimana Allah sudah mengutus Nabi dan Rasulnya kepada kaumnya pada waktu itu. Kenapa harus diceritakan? Kenapa harus dikisahkan juga di dalam Al-Quran? Makanya kalau di dalam Islam itu banyak nabi, tetapi yang diimani hanya 25 nabi. Kenapa? Karena Allah memberitahukan pada zamannya nabi-nabi itu sebagai petunjuk, sebagai ajaran kepada kita. Yang dimana dulu ada kaum-kaum yang pernah dilaknat oleh Allah. Salah satunya adalah kaum Nabi Lut. Coba lihat sekarang kaum Nabi Lut. Apakah tidak dikerjakan manusia sekarang? Banyak sekarang yang dikerjakan. Bahkan ada yang melegalkan pernikahan LGBT. Coba. Itu kaum Nabi Lut itu loh. Naudzubillah. Itu di mana, Nora? Di gereja, Nora? Di gereja. Di gereja. Bahkan sekarang banyak orasi-orasi dari ormas-ormas melakukan orasi penentangan hubungan sesama jenis. Lihat itu sekarang. Mereka demo. Yang demo siapa? Islam. Yang demo siapa? Islam. Islam sekarang mendemo. Mencegah, mengharamkan adanya hubungan sesama jenis. Ini masih hubungan loh. Tapi di luar negeri sana. Berarti Islam toleransi terhadap perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan, Nora ya? Betul. Betul itu. Betul. Makanya saya bilang, kalian mengatakan ajaran kami ini ajaran benar. Bagaimana benarnya? Di luar negeri sana saja, gereja-gereja sudah membenarkan pernikahan sesama jenis. Adakah di dalam Indonesia ada pernikahan sesama jenis? Tidak ada Kristen melakukan itu. Karena apa? Karena di sini masih mayoritas Islam. Islam. Sementara ada bangunan-bangunan yang dikatakan diklaim itu adalah gereja, bangunan liar, itu Islam menindak tegas. Islam menindak tegas. Islam bukannya tidak toleransi. Di mana pernah ada gedung gereja yang sudah berdiri kokoh,
Yang sudah disetujui oleh pemerintah, IMB-nya disetujui, terus digeruduk itu di mana? Tunjukkan satu sama saya. Tapi kalau kau tunjukkan ruko-ruko, ya itu benar, gitu loh. Ini kena pula saya ya. Ya, halo. Selamat siang. Agama apa Bang Intal? Kalau dari saya Islam, Mbak. Oh, Islam. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita di sini naikkan Kristen ya. Ini kalau, iya Mbak. Karena di sini saya naikkan Kristen. Kalau Abang Islam, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Kalau saya nih agak bertentangan ya sama anggapannya Mas Semi ini ya. Karena yang saya dengar itu Mbak, mulai saya ikut roomnya sebelah itu, dia tuh menggiring aja kerjaannya itu. Quran nggak bisa, disuruh baca tahiyat nggak bisa, nggak jelas ini, nggak jelas Nora. Nggak Bukan, jelas agamanya. Bang Intal mau ngomong apa nih? Ada yang mau disampaikan tentang apa nih ya, Bang? Enggak, kalau dari saya nih Bang Semi ini sebenarnya itu menggiring orang dia supaya sepahaman sama pemikirannya dia. Pemikiran maksudnya? Dia nggak jelas ini, nggak jelas agamanya apa, nggak jelas. Disuruh baca aja nggak jelas, disuruh baca Quran aja, surah Al-Ikhlas aja dia nggak bisa, ya kan? Enggak, begini Bang Intel ya, maaf ya. Saya kenal Semi ini udah lama. Gitu loh. Saya kenal Semi ini udah lama. Selagi yang dia narasikan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, saya tidak pernah mempermasalahkan. Walaupun dia sering duduk-duduk dengan orang-orang apa, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, saya begitu saja prinsip. Gitu. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran ya, dia masih mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Allah, kitabnya Al-Quran, menjalankan sunnah, mewajibkan aturan dari Allah, ya udah gitu. Ya Bang ya. Oke Bang Intel. Halo. Gimana sih? Mbak, Ya. ini saya baca ini komen-komen di bawah ini kok nuduh saya sebagai Ini Bang. yang Bentar, Bang. berseberangan Bentar, ya Bang. dari Bang Intel ini Islam? Memang Islam? Bang Intel memang Islam apa enggak? Itu aja. Iya, saya Islam Mbak, alhamdulillah. Di room saya Abang, Iya, maaf. saya ini Islam Mbak, alhamdulillah saya Islam. Di room saya Abang, jujur ya, saya tidak pernah ingin membawa masalah yang dimana ada ketidakcocokan kamu dengan saudara muslim, saya tidak mau. Saya nggak mau Bang. Si Semi kan sering buka room, si Semi kan sering di room teman-temannya. Di sana aja gitu loh. Saya tidak mau. Selagi dia masih santun, sopan, dan dia masih beriman kepada Islam, ya udah, saya gitu aja Bang. Ya Bang ya, tuh tengoklah kan, turunkan Bunda, Iya, turun. iya, Mbak. Karena apa? Bagi saya Bang, ya saudara Muslim itu tetap saudara kita. Kalau Abang merasa dia menyimpang atau apa, nggak usah di room dia, keluar aja dari room dia. Saya begitu aja orangnya. Enggak, karena yang saya nilai ya semenjak kan saya tadi malam tuh masuk roomnya Bang Semi ini, bahasanya ini nggak mencerminkan kalau dia tuh Islam kayak gitu nah. Bang, Abang mungkin baru mengenal seminggu, 2 minggu, 1 bulan ya. Saya kalau dia duduk bersama orang-orang di situ, saya tahu mereka tuh merujuk kepada apa yang mereka tuju tuh saya tahu. Tapi saya tidak mau ikut campur. Saya sudah bilang, selagi mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, sudah gitu loh. Paham ya Bang Intel ya? Kalau narasi dia yang menyesatkan, mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan, Tritunggal, nah itu baru. Kita tinggal baptis
Iya. Enggak, kalau saya enggak mengatakan menyimpang ya. Kalau Bang Sem ini ya cuma kata-katanya tuh nggak mencerminkan kalau dia ini memang orang Kata-katanya yang yang mana, berpengetahuan kayak gitu. Ya, kata-katanya yang mana? Kata-katanya yang mana? Saya penasaran loh, kenapa mereka ini? Iya, karena begini Nora. Karena begini, sederhana aja. Dia datang ke roomku tentu dengan menggunakan rulesku kan. Aku Ya. verifikasi, suruh baca dia Al-Humajah. Wailul likulli humazatil humajah alladzi jama'a mala wa addada. Dia nggak mau kan gitu. Ya kan, dan pertanyaan sederhana saja, ya kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu apa maknanya di situ intel kodim? Bagaimana teman-teman itu nggak curiga ya kan? Ah, itu loh. Ini orang nggak jelas ini Nora. Akunnya pun ya lihatlah sendiri. Begini ya, saya jujur ya Semi ya. Saya jujur ya. Sekarang banyak saudara-saudara kita ini maaf sekali. Maaf sekali buat saudara-saudara kita yang di bawah. Mungkin nih mereka sudah banyak yang mengenal saya bagaimana. Saya insya Allah, room saya tidak mau ada Islam yang menyerang Islam. Saya di sini room saya kalau mau curhat silakan, tapi curhat agama. Tapi kalau curhat pribadi yang minta solusi ke agama silakan. Tapi kalau curhat yang hanya untuk mengeluarkan unek-unekmu tidak suka kamu menyukai sesama saudara kita, saya kebanyakan membahas itu di via WA. Jujur, saya tidak mau. Kenapa? Karena itu masih saudara muslim saya. Kalau mereka ada yang tidak menyukai saudara muslim saya, sementara saya dekat dengan orang yang mereka tidak sukai, saya akan hindari. Saya hindari saja. Saya netral orangnya. Mereka salam, assalamualaikum bunda, waalaikumsalam. Walaupun orang yang ucap salam itu tidak menyukai orang yang lagi juga baik sama saya. Selagi mereka tidak mengajak saya untuk berkongkol sama mereka untuk membenci saudara muslim, bagi saya tidak masalah. Ya, banyak mengatakan itu anggotanya si Tristan, itu anggotanya, saya tidak peduli. Selagi Tristan mengucapkan kalimat syahadat, ya sudah. Kalau narasi argumen dia berbeda dengan saudara-saudara muslim yang lain, itu urusan dia. Saya begitu abang. Saya di sini tujuan saya hanya untuk mengkonter saudara Kristen. Terima kasih Bang Seno. Saya mengkonter saudara Kristen. Yang dimana pemahaman mereka tentang Bible, ajaran mereka, yang dimana ajaran dari Yesus itu yang mereka tanggapi dengan salah, saya meluruskan karena saya juga pernah dari Kristen. Saya begitu saja. Kalau saya tidak tahu data-data di dalam Islam, satu yang saya tanya itu siapa? Pasti Bang Dio. Bang Dio. Kalau ada orang-orang, sebagian saudara muslim yang tidak suka sama Bang Dio, bagi saya sudah itu urusan kamu. Tapi jangan ajak saya untuk berkongkol dengan kamu membenci Bang Dio. Bang Dio juga tidak pernah mengajak saya berkongkol untuk membenci orang yang tidak suka sama dia. Saya begitu saja Bang Intel. Intinya apa? Kalian semua masih saudara saya. Selagi kalian tidak menyimpang dari Al-Quran dengan hadis, dengan sunnah, saya tidak masalah. Kalian benci saya silakan. Kalian serang pribadi saya silakan. Kalian buka komal untuk membuka aib saya silakan. Semua manusia punya aib. Tapi selagi kalian tidak bertentangan dengan Al-Quran dengan sunnah, bagi saya kalian masih saudara. Walaupun kalian mungkin di belakang saya membicarakan Kalau di sini saya ini saya ini kan di sini kan sependapat ini sama Bunda ini. Ya, makanya saya bilang, abang naik ke sini tadi mengatakan ada narasinya si Semi itu yang begini. Begini bang, maaf ya bang ya, kami sudah cimplung ke dunia debat ini sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Maaf ya, maaf. Banyak juga saudara muslim kita yang munafik. Maaf sekali. Maaf sekali. Makanya saya bilang, yang Ya menghancurkan benar, itu kan Sabar, nggak Abang. bisa juga kita pungkiri ya. Kan pribadi orang itu kan urusan masing-masing, Mbak ya. Nah, betul. Makanya bagi saya tidak masalah. Selagi orang itu, saudara kita itu tidak menyimpang dari Al-Quran dengan sunnah, saya tidak masalah, Bang.
Saya juga sering banyak kok mendengarkan saudara muslim saya juga membicarakan saya, mengatakan saya begini-begini, mengatakan saya juga perempuan begini-begini. Saya wallahi tidak peduli, Bang. Silakan kalian hujat saya. Kristen aja mengatakan Ya, saya kalau perempuan. kalau saya nih sependapat sama Bunda ini. Cuma kan yang jadi saya kejar terus kan si Semi ini kan Ini sempat roomnya, semalam ini saya roomnya datang ke Nora, rumah itu orang tua Intel. saya dikata-katain sama Intel, dia. ini roomnya Nora. Kalau kau ada problem, nanti malam di roommu atau di roomku, atau kau buka room begitu. Aku sama Nora ini nggak bisa kau adu domba. Aku kenal sama dia lebih dari Saya 3 tuh nggak mengadu tahun. domba bang, cuma Masih kami di bahasanya dunia abang itu debat, nggak kami bareng. Kami bareng ilmunya dulu, abang itu. Intel. Iya, Bang, kenapa, Bang? Bang Intel, sudahlah, Bang Intel. Saya di sini juga peringatkan kepada saudara-saudara yang lain. Sebenci apapun kalian sama saya pribadi, ya, saya tidak pernah mau mengurus orang. Saya tidak pernah mau mengurus. Mau bagaimanapun bentuk kamu, mau bagaimanapun model kamu, saya tidak pernah mau ngurus. Kalau dia masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah. Saya itu saja. Dan kami juga nggak pernah bersinggungan sama Nora, Intel. Nggak pernah bersinggungan. Kalau bersinggungan tidak akan saya naikkan dia. Bahkan kayak si Andri Caniago, siapapun itu. Siapapun itu. Mau grup Kaipang, siapapun itu, saya tidak peduli. Saya nggak peduli. Kamu yang bertanggung jawabkan nanti perbuatan kamu sama Allah. Kenapa Dora buka blog saya, Nora? Blog yang mana lagi? Jadi begitu ya Bang. Ini kan bebas, Ya tergantung kamu. kalau itu kan saya nih sependapat juga sama mbaknya ya. Cuma kan seharusnya kan kita lebih bisa menyaring kata-kata ya, jangan sampai Kalau membawa udah orang sependapat tua. jangan ada cuma lagi, Intel. Apa? Saya bingung. Assalamualaikum. Waalaikum. Kenapa Dora? Waalaikum. Katanya kalau saya bersyahadat itu sama-sama muslim. Waalaikum. Sama juga. Ya kenapa? Itu akun saya kenapa diblok? Di mana-mana kamu jadi momot ngeblok saya itu. Ada apa kamu? Saya jadi momot siapa ngeblok kamu? Kamu jadi momot di komal-komal itu. Kalau saya muncul di bawah, kamu blok saya. Ada apa sih? Kamu bisa buktikan saya blok kamu. Itu aja. Bisa buktikan nggak? Nggak begini Dora. Karena kalau ada momot memblokir, itu tidak pernah dikasih tahu momot Nora Aritonang memblokir, nggak pernah. Makanya saya bilang bisa nggak kamu buktikan? Aduh. Bisa? Yes. Buka dulu, Dora, buka dulu Dora. Coba, buka dulu. Udah, Dora ini room penginjilan Dora. Udahlah. Udah. Di mana-mana loh. Saya diblok terus kalau dia momot. Saya momot siapa dulu? Kamu masuk ke room siapa dulu? Komal-komal. Tidak semua komal Gitu, jadi typing. momot. Aduh, ini masalahmu sama saya apa? Tidak semua komal saya jadi momot. Makanya saya tanya, yang di mana saya blok kamu? Di room blender aja saya bukan momot. Saya momot itu satu di room Bang Zuma, kedua di roomnya Akang Santang. Ini apa ini? Coba besarkan.
Itu apa? Anak soleh Adib itu siapa? Kau blok saya itu. Itu kan akun saya yang mau blokir. Jadi kalau akun saya blokir kamu kenapa? Kamu itu kalau saya ada di Komal, saya tarik kamu, kenapa kamu takut naik? Saya bukan takut. Apakah di situ ada pembahasan perdiskusian dengan Kristen? Saya naik. Ada nggak? Penting apa Anda ini? Sepenting apa Anda? Kalau ada Kristen dari mana? dengan Kristen, kamu jambak saya naik. Tapi kalau hanya untuk mau blender, Jangan tidak mau. bohong. Ada nggak perdiskusian dengan Kristen waktu kamu jambak saya? Coba saya tanya, kamu jawab jujur ya. Ada nggak di situ perdiskusian dengan Kristen? Kalau ada perdiskusian dengan Kristen, saya naik. Ada. Bahkan di situ Nah, kami itu ingin memualafkan Kristen dan kami ingin Anda yang memualafkan, tapi Anda tidak mau naik. tak bisa saya mualafkan. Loh, bukankah di room Anda ngapain urus-urus Bukan. orang? apa? Ngurus Jadi apa? ngapain Anda urus iman orang? Untuk apa? Ngurus Loh. iman orang untuk apa Anda mau urus Di iman dalam orang? Al-Quran memperbolehkan kok berdiskusi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga berdiskusi dengan orang Yahudi, dengan Nasrani. Masa kamu nggak tahu sih? Ya, secara Yang kita syariat, lihat ya. secara syariat Iya, tidak betul. boleh Silakan. perempuan yang mengambil sumpah, itu nggak boleh. Dora, memang nggak boleh perempuan memualafkan. Itu tanggung jawab laki-laki itu. Nah. Secara syariat tuh begitu. Ngapain sih mualafkan orang? Maksud saya bukan dia yang memualafkan, dia ini menjadi pendamping gitu loh. Nah, pendamping siapa? Anda menjadi saksi ada yang mualaf di Komal Kaipang. Anda ini Oh ya, boleh kamu jadikan semua saksi. sudah Jaringan kamu, Dora. Kenapa Anda begitu sensitif kepada Kaipang, ada apa? Lah, Semi, tadi kamu dengar nggak saya ngomong apa, Semi? Dengar, Saya dengar, bisa mau Kaipang mau apa, saya nggak peduli, saya bilang kan. dengar. Saya tidak peduli. Ya, selama ini juga Dora nggak pernah mengkritisi air baptis, netral aja. Saya tidak peduli. Bahkan narasi dari yang si Tristan saya tidak mau ikut campur. Kalau ditanya, saya sembah siapa? Allah. Kamu meyakini Tuhannya orang Yahudi Yahweh? Saya tidak peduli. Saya sudah katakan, kitabnya orang Yahudi yang diimani sekarang yang menyebut nama Tuhan Yahweh, saya tidak peduli itu. Intinya yang saya tahu surat Toha ayat 9, Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Allah sudah ada di zaman ketika menciptakan langit dan bumi. Kan itu saja. Ya, tadi kamu bilang ada saudara sesama muslim kita yang abu-abu, siapa? Hah? Siapa? Yang abu-abu. Siapa? Coba. Ada saudara Dora, muslim kita live saya yang bisa saya mengaku putar. siapa? Live saya bisa saya putar. Sekarang Semi, ada nggak saya bilang? Saya bilang begini, banyak saudara kita yang masih munafik. Loh, yang munafik kamu merasa munafik? Tidak, Siapa? kalau tidak ya Siapa udah. munafik? Siapa yang munafik? Kamu itu kalau mau framing, bilang namanya siapa gitu loh. Oh, Siapa? Dora, saya manusia yang tidak perlu ikut campur. Sebentar, Gimana sih? sebentar Nora, izin, sebentar. Aku kan sudah aku bilang, aku tegas mengatakan, aku tidak berseberangan dengan pihak manapun, aku hanya mengkritisi narasinya. Selagi Nora tidak keluar daripada kaidah-kaidah Islam dan usul, ya kan? Kalau masalah furu itu bebas gitu loh. Nora mau bahas Bible selagi tidak ada hujatan di dalam keluar dari bibirnya dan tidak keluar daripada kaidah-kaidah Islam, dan ketika dia ditanyakan tentang Quran kepadanya dan dia menjawab bil hikmah, itu bagian dari kami kan begitu. Ya sudah, coba kau kasih dulu satu surah untuk dia. Bentar Coba. Nora, bentar Dora. Bentar. Yang jadi persoalan hari ini adalah saudara-saudara kita yang kemudian lebih paham Bible dibanding Quran. Ketika ditanyakan tentang Quran, keluh lidahnya. Namun ketika ditanyakan persoalan Bible, lebih paham dia daripada Kristen itu sendiri. Nah, ini sangat bermasalah. Ini akan sangat bermasalah di kemudian hari. Bagaimana mungkin ketika dia ditanyakan tentang Quran, maka keluarlah hujatan dari
lisannya. Itu yang jadi persoalan. Dan alhamdulillah aku selama berteman sama Nora 3 tahun lebih, ya nggak aku dengar itu kan begitu. Lagian narasi-narasi Nora yang tajam juga tidak merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan akidah begitu. Pakai dua kaki kau ya. Ya Sami, coba berikan dia satu surah. Jangan buka Google. Ya kita nggak bisa tes dia di roomnya lah. Kalau dia masuk room kita lah, Dora. Kalau di room dia ya kita yang harusnya diverifikasi sama dia. Enggak, saya di sini pun juga ya. Sesuai narasimu tadi, Semi. Banyak teman-teman muslim kita lebih paham Bible. Dora, sabar dulu. Ini Nora ini lebih mengajak untuk membaca Bible. Masalahnya begitu, Semi. Karena saya memang mantan di situ, Dora. 20 tahun saya mengikuti agama Kristen. Orang tua saya juga mantan dari situ. Alhamdulillah semua keluarga saya itu bukan lagi beragama Kristen. Jadi saya sini cuma Harusnya kamu bacakan kepada teman-teman Kristen itu Al-Quran, bukan Bible lagi. Mereka sudah baca itu. Mereka tidak paham. Mereka tidak paham Al-Quran. Mereka tidak paham, makanya kamu beri mereka Al-Quran. Apa bantahan di Al-Quran? Mereka saja, mereka tolak, mereka bantah. Yesus mengatakan dia utusan, mereka jadikan Tuhan. Nah ini yang diluruskan. Mereka mengatakan Kalau Yesus sudah dibantah, Al-Quran menjawab bahwa Nabi Isa tidak disalib. Sebenarnya gampang simpel. Kalau memang di dalam diri kamu tidak ada seperti ini, kayaknya baik-baik saja deh. Gitu. Jangan gini, Dora, kalau kamu tidak menyetujui ada perdiskusian seperti ini, jangan kamu pukul ratakan semua. Ya, saya mengatakan seperti ini, saya membuka seperti ini karena memang keimanan saya dari lahir, saya memang dulu itu. Dan saya tahu ajaran seperti apa yang saya terima dulu. Begitu. Kalau kamu tidak suka sama saya dengan cara saya berdiskusi, silakan skip. begini, Masuk room saya. viewermu itu lebih banyak teman-teman Islam, teman-teman Muslim. Alangkah baiknya jika Nora Aritonang ini membacakan Al-Quran. Lah, ini kan sekarang Kalau temanya Oten menanya tentang Al-Quran itu dijawab, bukan malah pertanyaan dijawab. Saya menjawab. Saya menjawab. Saya menjawab. Si Semi jangan diturunkan ya. Saya nggak mau. Saya menjawab. Ketika mereka mengatakan Nabi kamu gila, saya jawab. Jangankan dikatakan Nabi gila. Kristen aja mengatakan Nabi saya pedofil kok. Terus saya mengatakan, makanya saya bilang, saya kadang tidak setuju saudara muslim saya ketika mengatakan si J entut kilide itu, saya tidak suka. Saya tidak suka. Gak ada data itu. Tapi kalau dikatakan keturunan dari Jesus, dari Nabi Daud, yang dimana Daud berzina dengan Batseba, ada datanya. Jangan ajarkan saya, Dora. Jangan ajarkan saya. Bentuk rasa cinta saya kepada Islam. Allah mengabulkan doa saya, mengizinkan semua keluarga saya masuk Islam. Itu saya lepaskan itu di Komal seperti ini. Ayolah saudara Kristen, coba kalian berpikir, pantas nggak makhluk dijadikan Tuhan? Itu hanya bentuk kebanggaan saya kepada Islam. Mereka bertanya soal Al-Quran, silakan. Saya kalau tidak paham, saya akan menjawab saya tidak mengerti. Saya tidak mau bernarasi liar tentang Al-Quran. Saya bukan seorang ustazah. Saya bukan tamatan dari pondok pesantren. Tidak. Saya bertanya kepada ustadz-ustadz saya. Alhamdulillah, saya mendapatkan ilmu. Saya izinkan kok mereka bertanya. Tapi ujungnya mereka menghujat. Nabi saya dikatakan penjina. Oh, saya tidak terima dong. Banyak kok yang mengatakan saya perempuan pelacur. Saya tidak masalah. Tapi kalau Nabi saya dikatakan seorang penjina, saya tidak terima. Jangan. Begitu, Dora. Saya tidak perlu yang menjadi munafik, Dora. Gak perlu, Dora. Saya tidak pernah memanggil beberapa kawan saya untuk mengatakan, hey, jangan kalian berteman sama Dora. Jangan begini. Saya intinya begini. Kalian tahu, kalian menilai sendiri. Kalian kenal Semi, nilai Semi sendiri. Tidak suka, blok.
unfollow. Jangan masuki roomnya. Saya begitu aja. Saya begitu saja. Saya masuk ke roomnya si Andri Caniago, kamu jambak saya terus. Makanya saya tanya, ada nggak perdiskusian? Kalau ada berdiskusi situ saya naik. Tapi kalau tidak ada berdiskusi, kamu menjadikan saya di situ hanya untuk membuli, maaf. Maaf sekali. Saya punya aib. Dan tidak ada hak saya untuk membuka aib saudara saya. Saya punya aib loh. Yang mungkin Allah masih menyembunyikan sedikit. Saya punya aib. Kalian tidak tahu aib saya mungkin sampai selaknat apa saya ini. Tapi setiap sujud saya minta ampun kepada Allah. Jadi jangan kamu begitu, Dora. Ya. Sebagai saksi, sebagai apa? Saya tidak pernah menjadikan saudara muslim saya musuh. Walaupun ada saudara muslim saya yang tidak suka sama saya. Saya tahu kok banyak yang gak suka sama saya. Silakan Edward, agama apa bang? Kristen. Silakan bisa open cam bang, biar kita diskusi. Oke. Ini temanya siapa yang disalib? Kalau boleh tahu Bang Edward dari mana? Protestan, Katolik? Protestan. Protestan. Pencetusnya Martin Luther di abad 16. Betul? Mungkin. Jangan mungkin. Temanya siapa yang disalib? Tidak perlu saya jawab karena Anda orang Islam. Saya tidak perlu jawab karena Anda seorang Islam. Islam itu bertentangan dengan Kristen, jelas. Kalau ajarannya bertentangan. Islam itu tukang tipu. Jadi ajaran kamu tuh menyangkal bahwa Yesus disalib. Untuk apa saya mau jawab? Jelas. Mukamu saja jelas tukang tipu. Ya, nggak apa-apa. Anda tukang iblis, jelas. Yang mengikuti iblis itu adalah orang yang menjadikan kan turun. Tengoklah Semi. Bagaimana? Memang harus bersabar Nura, sebab kan sudah dinubuatkan di dalam kitab mereka sendiri. Kristen bodoh karena Kristus, tetapi Nora mulia karena Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menilai sesuatu dalam kebodohannya kan begitu? Mereka menunjukkan Islam itu agama penipu. Bahasamu itu saya besok bijak kau, sedangkan kau itu loh itu dari segi merendahkan orang apa? tuaku semalam itu nak. Bagaimana kau? Dari segi apa? Turunkan Intel Kodim. Astaga, nah kan takut sudah dia nih. Nah, ini bukan tempatnya. Nah, bagaimana mungkin hari ini seorang yang kemudian tidak mampu membedakan mana Tuhan, mana bukan, mampu menilai agama orang lain itu penipu? Datanya tunjukkan dong, data. Itu saya bilang. Ini Mr. Lau ini nggak mau diskusi sama saya. Ya, Mr. Lau. Ya, selamat siang Kak Nora. Selamat siang. Pasti kamu nggak mau diskusi sama saya kan? Ini udah sering loh Kak Nora, kok nggak mau? Gimana sih Kak Nora ini? Iya, kayak kemarin naik roomnya Akang di mute. Gimana sih? Di roomnya api pusat kemarin kan? Oh iya, yang tadi malam. Saya ketiduran loh karena kelamaan. Abang kayaknya cuman ingin dengar aja. Bukan gini loh Kak Nora. Tadi malam itu kan masih ada saudara saya yang dari Kristen di atas kan. Terus cerita mungkin terlalu panjang ceritanya. Ketika saya terbangun, saya lihat udah diturunkan gitu loh. Saya ketiduran tadi, sampai ketiduran tadi malam itu. Saya juga. Jam 2. Nggak ada.
Untuk apa? Gak ada tayamum dan suka. Gak ada. Gak ada kok. Belilah di kedai sana. Di Lurus nggak ada. Ya udah kalau gitu nggak ada. Udah, mengganggu mama dulu. Nah, jadi ini gini tema kita ini. Siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Kan kau bolak-balik ini Kak Nora. Kenapa bolak-balik? Udah bolak-balik lu kita bahas ini lu. Kak Nora sendiri kan udah saya rasa udah tahu kan bahwasanya di keimanan kakak itu Isa itu tidak disalib kan? Ya. Isa tidak disalib, dan berdasarkan yang tertulis di Matius 27 ayat 16, 17 sampai 20 bahwasanya gambaran keserupaannya dengan tentang Isa ini yang tidak disalib itu adalah seorang Barabas yang terkenal kejahatannya, seperti itu loh Kak. Boleh dicek deh, coba dikoreksi ulang Kak Nora di Matius 27 ayat 16. Kalau memang abang nggak mau bahas ini, silakan abang bertanya aja. Aku bertanya. Silakan. Oh, yang bertanya. Iya. Coba kalau menurut Kak di keyakinan Kak Nora sendiri, Allah yang dimaksud itu apakah sama dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, kalau di dalam Al-Quran, Allah itu kan harus konsisten. Tidak mungkin begini ya. Ketika Allah berfirman kepada Nabi dan Rasul, itu menggunakan bahasa kaumnya, tetapi Allah sudah memperkenalkan dirinya itu mulai dari penciptaannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Gak mungkin dengan bahasa yang berbeda lagi. Karena itu saya tunjukkan ya, ini salah satunya ya, sebentar ya Bang ya. Kita buka ini ya. Nora, aku ada kegiatan pula lagi nih. Lanjut ya. Makasih ya. Enggak, kamu apa aja, parkun aja situ, nggak apa-apa. Parkun aja. Nah, ini ya. Kita buka ya. Ini Bang. Nah, kita baca dari sini Bang. Dari Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini, Bang. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, memberitahu kepada Nabi Muhammad, bahwa Allah itu sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia juga, kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu. Termasuk Nabi Adam. Ya, berarti kesimpulannya, kesimpulan dari yang kakak sampaikan tadi, bahwasanya Allah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah sama dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yang menjadi pertanyaan saya begini Kak, kenapa malah di ayat yang lain berbeda? Contoh nih, saya kasih ayatnya, boleh kakak bacakan dari sana mungkin ya, di
An-Naml 91, surat Yunus 90 dengan surat Luqman ayat 10. Coba An-Naml. An-Naml 91 Kak. Dari sana dulu, An-Naml 91 dulu. Ya, itu yang berbedanya apa? Coba Kakak bacakan isinya. Allah yang dimana yang harus disembah di situ. Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikan suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Maksudnya gimana? Berarti Allah yang dimaksud yang di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan negeri Mekah, kan seperti itu kesimpulannya berdasarkan ayat itu Kak ya. Oke, ya. Kita baca tafsirnya ya Bang ya. Katakanlah Silakan. kepada siapapun juga. Aku hanya diperintahkan oleh Allah yang perintahnya tidak dapat diabaikan agar menyembah semata-mata hanya kepada Tuhan negeri ini, yakni Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dengan menjadikan aman dari pertumpahan darah. Mekah itu kota suci, Abang. Dan Nabi Muhammad SAW juga berasal dari situ. Bukan berarti Tuhannya hanya dikhususkan untuk di negeri Mekah, atau Tuhannya berasal dari negeri Mekah. Mekah itu tempat yang suci dan dijaga oleh Allah. Tidak ada pertumpahan darah di kota Mekah, Bang. Makanya dikatakan kota Mekah itu adalah kota suci dan dijaga kesuciannya. Dan Nabi Muhammad juga dari situ. Begitu maksudnya, Bang. Sebentar, ini ada Ustadz saya mau naik. Ya, silakan. Gini loh Kak Nur, boleh saya lanjut dulu ya. Berdasarkan ayat yang di An-Naml 91 tadi, situ kan perkataannya kira-kira seperti ini. Aku, keterangan itu kan yang berbicara di sana kan bahwa itu mungkin kalau salah tolong dikoreksi kan Nur ya. Itu yang berbicara itu aku itu Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, benar. Aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Berarti satu-satunya Tuhan yang disembah itu adalah yang ada di sana, kan seperti itu. Yang ada di negeri Mekah. Nah, silakan, ini ada Ustadz saya, Bang Dio. Silakan Bang Dio. Beliau santun ya Bang Dio ya. Silakan. Enggak dilanjutkan, itu ada lanjutannya itu. Jangan dipotong, kalau potong ambigu nanti. Tuhan negeri Mekah yang apa? Karena ada lanjutannya. Menjadikannya suci. Maksudnya negeri Mekahnya yang dijadikan suci. Gitu loh. Ya, jadi ayat itu menjelaskan tentang keutamaan negeri Mekah. Bukan berarti Tuhan itu cuma Tuhan negeri Mekah, karena Mekah pun termasuk milik Allah juga. Karena Dia pencipta alam semesta, termasuk Mekah, timur dan barat. Kan ada juga itu ayat. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Dan aku bersumpah dengan Tuhan masyariq wal magharib, Tuhan pemilik timur dan barat. Bukan berarti Tuhan itu ada dua, ada tiga, enggak. Tapi itu penjelasan tentang spesifik sebuah tempat atau yang Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan. Sama yang An-Naml 90 tadi yang Abang baca. Coba Abang baca lanjutannya. Lanjutannya itu sepakat. Karena Mekahnya itu dalam kurung itu di situ. Nah, aku juga hanya diperintahkan yang di mana Bang Giro? Itu An-Naml tadi. An-Naml ayat 92-nya. Berikutnya. Enggak, di ayat yang si Abang ini bilang tadi. 91. Ya. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci. Jadi di situ Rabb hadzal baldah, Tuhan negeri ini. Nah, negeri ini itu enggak stop di situ kan? Lanjutannya allati harramah. Itu. Jadi itu menjelaskan tentang negeri itu disucikan, dimuliakan oleh Allah. Itu Mekah itu sendiri. Begitu Abang. Ya, kalau berdasarkan ayat itu, bukankah itu Bang? Berarti apa yang saya sampaikan itu salah, kira-kira seperti itu ya. Bahwasanya di sini yang saya ketahui, aku hanya diperintahkan untuk menyembah negeri ini dalam kurung Mekah. Berarti Tuhannya hanya ada di dalam negeri Mekah, kira-kira seperti itu yang saya pahami dari sini. Begini Bang, kalau Abang lihat, sayangnya Abang nggak bisa baca teks asli kan. Kalau Abang baca teks aslinya, itu nggak ada tulisan Mekah, itu nggak ada.
tapi negeri ini yang dia sucikan. Nah, kalau ditanya negeri konteksnya. apa? Nah, penegasannya, makanya penegasannya dalam kurung Mekah. Nah, makanya kalau ditanya negeri apa ini yang dimaksud, nah makanya teman-teman di Kemenak itu tambahin dalam kurung Mekah. Kan nggak mungkin juga ditulis itu Jakarta kan? Nah, itu penegasan. Sesuai konteksnya. Ya gitu Bang. Coba coba yang di ayat selanjutnya tadi Kak Nora di surat Yunus 90. Surat Yunus. Oke ya. Yunus 90 ya. Oke. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dia ingin menjadi seorang Muslim. Nah, kalau ditanya Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, makanya saya balikan ke Toha 9. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisahnya Musa? Nah, kisahnya Musa ini apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa. Nah, isi firmannya apa? Penyembahan hanya kepada satu Tuhan. Nah, Allah di situ mengenalkan dirinya di dalam Toha 14. Betul nggak Bang Dio? Seperti itu. Silakan Bang Dio. Enggak, pertanyaannya apa Bang Lau? Yunus 90 itu apa pertanyaannya? Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Betul nggak Mr. Lau? Iya, di ayat ini ya, di surat Yunus 90, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah, lalu Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, hingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Nah, betul. Dan aku termasuk orang-orang yang Muslim, orang yang berserah diri kepadanya. Seperti itu. Ya. Bang. Nah, siapa Tuhannya Bani Israel, Bang? Tuhannya Bani Israel, Elohim, Bang. Enggak lah, jangan abang keluar konteks Al-Quran. Ini kan kita bahas Al-Quran. Jangan abang keluar dari Al-Quran. Nanti aku kasih jawaban. Kalau abang nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Nanti aku kasih jawabannya biar abang teredukasi. Gitu. Nah, di sini kan dikatakan, ini kan konteksnya cerita tentang Fir'aun, ya kan? Kalau abang baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya, itu konteksnya tentang pembangkangan Fir'aun terhadap dakwahnya Nabi Musa. Nah, apa dakwahnya Nabi Musa? Itu mengajak Fir'aun untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh mereka, Bani Israel. Nah, pertanyaannya, siapa Tuhannya Bani Israel, Bang? Iya, gini, Bang. Bukankah Tuhan, apakah ada? Aku ada mau kerja nih orang. Sebentar, Bang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Lo, abang kalau jawab pertanyaanku, Bang, pasti abang dapat jawabannya. Pertanyaannya, ini kan terkait Bani Israel. Kata Fir'aun, aku beriman, aku percaya kepada bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Pertanyaannya, siapa Tuhannya Bani Israel, Bang? Tuhannya Bani Israel Elohim. Abang keluar dari Al-Quran itu. Ini kan kita bahas Al-Quran, Abang. Loh, yang kita pelajari ini. Iya, maksudnya bahas Al-Quran. Biar abang paham ayat ini maksudku. Iya, kalau bilang nggak tahu ya Bang, Bang. maksud Iya, bilang aja nggak tahu. Aku kasih tahu. Saya malah ini, saya paham betul kok. Yang mau saya tanya gini loh. Berdasarkan ayat ini dan ayat yang di 6-91 tadi, di sini kan di ayat ini dijelaskan tiada Tuhan yang berhak Tidak ada Tuhan yang disembah selain Tuhannya. Tiada Tuhan, tiada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kalau tahu jawabannya, ini pertanyaan saya itu terjawab, Bang. Tuhan Bani Israel siapa? Elohim. Nggak ada Elohim dalam Al-Quran, Bang. Bukan, Bang. Kita kan Kita kan mengoreksi. Yang kita koreksi ini secara umum loh, bukan secara Al-Quran loh.
walaupun datanya tertulis di Al-Quran, Enggak. yang kita mau pelajari di sini secara umum gitu loh maksud saya. Iya, yang kita bahas kan ayat Al-Quran. Biar abang paham konteks Al-Quran dulu, nanti kita lari ke umum gitu loh bang. Oke, gini bang ya. Siapa kalau Tuhan Bani Israel? Ya, kalau begitu seperti ini. Menurut abang, Tuhan Bani Israel itu siapa? Menurut Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran Tuhan Bani Israel itu adalah Allah. Mana dalilnya Bang Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah. Buka Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika kematian sudah hampir mendatangi Yakub? Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ama ta'lamuna anna Israila Yakub?" Tahukah kalian Israel itu adalah Yakub? Nama lain dari Israel itu adalah Yakub bang dalam Al-Quran. Nah, ketika dia panggil anak-anaknya, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, Bani Yakub alias Bani Israel, siapa yang kalian sembah setelah aku mati nanti?" Anak-anaknya jawab, "Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu." Siapa Tuhan bapaknya? Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilah Tuhan yang esa, dan kami hanya beriman kepadanya, berserah diri kepadanya. Nah itu kalau abang baca ayat itu bang, abang baca ayat-ayat sebelumnya itu tentang kisah Nabi Ibrahim yang mengajak umatnya, yang berdoa meminta agar dia menjadi orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Berarti berdasarkan apa yang tertulis di Al-Quran sendiri bang, berarti gini ya, menurut yang tertulis di Al-Quran, Allah yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda nama atau berbeda sebutan seperti itu ya? Enggak, Allah Subhanahu wa taala itu kan jelas ayatnya 133 itu. Iya, gini loh bang maksud saya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab manapun, kecuali di dalam Al-Quran ini ya, bahwasanya Allah yang disembah Bani Israel itu adalah Elohim, tiada yang lain dari situ gitu loh. Ya kalau mereka kalau Bani Israel kalau Bani Israel panggilnya Elohim dengan bahasa mereka dahulu ya nggak masalah. Al-Quran pun sudah melegitimasi itu dalam surah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, seorang utusan pun, kecuali dengan lisan kaumnya, itu dengan bahasa kaumnya masing-masing. Supaya apa? Supaya rasul-rasul itu menjelaskan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya. Tidak masalah bang. Cuman kan kita bahas konteks Al-Qurannya. Elohim itu saya tanya, nama apa gelar? Elohim itu gimana ya kak ya? Kebetulan saya bukan orang Israel juga, saya orang kono. Nah itu dia masalahnya. Abang juga bawa Elohim pun abang juga nggak tahu gimana abang itu. Ya. Intinya Ya. begitu bang. Jadi Ya. konteks ayat itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutkan Ara. Ya, Elohim dalam bahasa Ibrani, Elohim adalah sebuah kata dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama yang secara harfiah berarti Tuhan atau ilahi. Berarti Elohim itu bukan nama. Kalau dalam bahasa Arab itu Elohim itu ilah. Ilah itu kalau bahasa Indonesianya Tuhan. Dia bukan nama tetapi gelar. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar.
Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.